Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu bertatap muka bersama para mahasiswa. Dan kita bertiga sebagai santri Pondok Pesantren PGN Al Mubarok, Cinangka, Serang, Banten. Ini beliau-beliau para peserta PPL ya. PPL itu apa sih? Singkatan apa? Apa? Pelatihan pendidikan lapangan. Oh, penelitian ya. Pendidikan lapangan. Maklum, kita kan orang pondok, nggak gaul ya guys ya. Jadi harus bertanya. Jadi saya aja nggak malu bertanya ya. Ini masalah sepele loh. Saya nggak malu bertanya. Ya seperti itu. Nah, kita ini sore ini untuk adik-adik kan ada pertanyaan dan juga ada permintaan terkait polemik nasab yang lagi booming saat ini. Itu pertamanya. Itu kenapa? Apakah adik-adik ini benci kepada para habaib juga? Cuman mereka ini adik-adik yang dari mahasiswa. Mereka adalah para pecinta ilmu. Jadi mereka ketertarikan terkait polemik nasab adalah dari segi penelitian ilmiah. Pas ya, ada orang kadang-kadang wah ini para pembenci ahlul bait Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti itu. Kita ini para pecinta ilmu termasuk saya. Jadi tesis ilmiah yang lagi booming yaitu tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau salah seorang ulama pembuka cakrawala pola pikir pendidikan sedunia loh, bukan hanya di Indonesia. Cuman pola pikir sedunia, pola pikir ilmiah yang sangat ekstrim menurut saya. Karena di tengah-tengah lautan para muhibbin, para pecinta ahlul bait Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau maju dan tidak menghiraukan cacian dan makian. Subhanallah, mantap kan? Mantap. Nah, ini termasuk orang-orang yang tergugah pemikirannya oleh tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu kan? Nah, sekarang untuk membuka cakrawala untuk awalan pertama, kita simak dulu dari narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Al-Fadil. Jangan pakai Al-Hadid ya. Kiai Haji belum. Doanya dari para subscriber, dari para komersial semua, biar cepat naik haji. Kita nggak bakalan cukup itu hasil AdSense buat haji itu. Iya, sama Allah Ta'ala ini subscriber teman. Ya Gus. Iya, biar jadi haji muda cepat. Beliau adalah Al-Ustaz Abdul Aziz ya. Ya. Abdul Aziz Jazuli LC MH. Alaihi waliyatufaddal masykur. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Langsung saja ya, ini mengenai polemik nasab yang saat ini lagi viral. Memang di beberapa kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tuh ya mengenai sebenarnya apa sih polemik yang saat ini terjadi di antara dua kubu ini. Yang pertama adalah kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman serta pendukung-pendukungnya, dan yang kedua itu adalah kubu dari para oknum tabib. Walhasil memang ada beberapa motif yang melatar belakangi hal ini sebenarnya. Perkara nasab ya. Pertama, adanya dai-dai, oknum dai dari kalangan habaib yang memang mereka itu ketika berdakwah itu menanamkan doktrin-doktrin yang menurut pandangan agama salah menurut saya ya. Nah, kenapa? Karena diantaranya mereka menebar kebencian, menggunakan caci maki. Kemudian golongan yang tidak cocok dengan mereka itu disebut dengan iblis. Kemudian ada yang tidak cocok dengan mereka disebut sebagai curut-curut. Ada lagi yang menghina masyarakat, bahwa masyarakat itu nggak ngasih apa-apa, paling gula 1 kilo, gitu kan? Dan lain sebagainya lah. Mengkultus saja. Mengkultus, jadi seakan-akan ada satu ras yang seakan mereka merasa sebagai ras yang tertinggi.
Tidak ada ras tertinggi selain ras mereka. Nah, itu satu ya. Sehingga oke, kemudian yang kedua itu dari beberapa oknum-oknum dai juga. Itu di samping ada cacian makian, dia itu juga menafikan zuriat dari Wali Songo. Padahal kalau dia belajar sejarah, dia itu akan tahu bahwa di beberapa tempat kerajaan, bahkan kalau zaman dulu ada zaman kerajaan gitu ya, entah itu Palembang, entah itu Banten, atau Giri Kedaton, atau Cirebon, itu kan merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang memang mereka itu adalah keturunan para zuriat Wali Songo. Dan yang namanya kerajaan itu pasti diwariskan kepada keturunan laki-laki, ya kan? Di samping di situ juga ada gelar-gelar yang khusus keturunan dari Wali Songo ini, ya seperti kalau di Banten tuh Bagus. Kemudian kalau di Cirebon itu ada Lang gitu ya. Raden. Ya. Ada Raden juga. Kemudian di Palembang itu ada Kimas kalau nggak salah. Dan lain sebagainya lah. Hasil dari data sejarah, kemudian secara fakta, keturunan Wali Songo itu ada. Nah, hanya saja oknum Habib tadi itu, oknum dai itu menafikan semuanya. Berarti seluruh keturunan Wali Songo yang sekarang ini mengaku sebagai keturunan Wali Songo itu nggak ada. Awal mula perkara mungkin. Betul. Dan yang ada cuma perempuan. Tuh katanya. Oh iya. Padahal secara faktanya tadi yang dijelaskan. Terputus gitu ya. Sehingga karena sudah dimulai dari siapa Bahar bin Smith ini, ya, maka adalah seorang ulama dari Banten yang namanya Kiai Haji Imaduddin Usman yang meneliti, di mana dari penelitian ini awalnya dari satu kitab yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah. Walhasil di situ ada satu tokoh yang namanya Said Al-Muhajir, Al-Imam Al-Muhajir, yang namanya Ahmad bin Isa. Beliau itu hanya memiliki 3 putra, Muhammad, Ali, dan Husain. Itu di situ tidak ada Abdullah, ya, Abdullah atau Ubaidillah itu nggak ada. Nah, lalu melalui penelitian ini beliau itu katakanlah meminta konfirmasi atau data pembanding dari kalangan oknum-oknum tadi yang disebut, untuk mendatangkan data bahwasanya ada atau bahwasanya terkonfirmasi nasab mereka itu yang mereka klaim, itu kan? Sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang Kiai Haji Imaduddin untuk katakanlah meneliti dengan penelitian yang secara terus-menerus bertambah datanya. Dan tentunya saya sebagai seorang santri, sebagai seorang akademisi juga, saya ini sangat tertarik gitu, sangat tertarik dengan adanya penelitian ini. Kalau untuk kebenaran nasab, mau benar mau enggak, itu kan bukan urusan saya gitu kan. Tapi ketika adanya penelitian ini dan kita ini suka dengan keilmuan, suka dengan pengetahuan, ya otomatis hal ini sangat menarik gitu kan. Nah, hanya saja sebagian dari oknum-oknum itu menyingkapinya dengan emosi. Kemudian adalah doktrin yang doktrin yang menyebutkan bahwasannya golongan atau orang-orang yang mendukung penelitian Kiai Haji Imaduddin itu diklaim sebagai orang-orang pembenci Ahlul Bait. Ya padahal nggak seperti itu. Kan pengertian dari Ahlul Bait sendiri sudah kita jelaskan ya, ada beberapa penggunaannya. Yang jelas yang pertama itu yang real dari Allah Ta'ala dan dari Rasulullah, bahwasanya Ahlul Bait itu adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, dan Siti Fatimah. Itu ya. Nah kemudian untuk orang-orang di zaman saat ini yang memang nasabnya terkonfirmasi, itu berarti dia itu adalah zuriat atau keturunan dari Ahlul Bait. Itu untuk pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, Ahlul Bait itu adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Kemudian pendapat ketiga itu adalah orang Muslim yang takwa. Kemudian pendapat yang keempat adalah seluruh orang Islam
mau dia bertakwa mau nggak bertakwa itu termasuk ahlul bait. Itu fi maqamid doa, itu menurut versinya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Itu sekilas mengenai motif Perkara nasab. ya. Timbulnya apa tadi pro kontra mengenai nasab. Gitu ya. Jadi harap difahami gitu bahwa tujuannya ini adalah sangat bagus menurut saya, karena di situ terdapat penggugah. Penelitian itu menjadi penggugah cakrawala wawasan para pecinta ilmu gitu. Tapi nggak tahu juga kalau menurut pandangan mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, sehingga dalam kesempatan kali ini kita pengen tahu gitu bagaimana pandangan dari sudut pandang mahasiswa terkait polemik nasab yang saat ini sedang viral. Gitu. Silahkan yang ingin menyampaikan statementnya. Ini sebagai akademisi sebetulnya pelanggaran nih buat Gus Ajis. Enggak pelanggaran, itu justru tujuan dari tahapan akademik yang saya jalani gitu, Ya, yang saya alami. Ini kan para habaib yang budiman dan para muhibin ini dalam satu forum kayak gini udah kontra juga nih. Jadi biasa lah antara muhibin dengan kita biasa nih. Biasa aja. Ini kita juga beda sudut pandang ya nggak? Iya biasa ya Gus ya. Iya. Itu kan itu sekaligus kita memperlihatkan kepada mereka bahwa perbedaan itu indah. Nah, Ya nggak? betul. Seperti itu. Jadi jangan mengklaim kita itu para pembenci Ahlul Bait Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu. Nah, jadi maksudnya saya bilang tadi Gus Ajis pelanggaran itu kan saya moderator di sini Gus. Oh iya. Jadi yang persilakan itu saya. Oh iya. Oh iya, Itu kan? maksudnya Itu logonya beliau mengakui kesalahan. Masa sih kalian enggak? Iya nggak, Gus? Siap, gitu. siap. Itu logo seorang master hukum loh. Nah sekarang ini ya, ini maaf Gus maaf. Ini sudut pandang mahasiswa ya. Sudut pandang mahasiswa terkait polemik nasab ini, ada tanggapan dari adik-adik mahasiswa, dipersilakan. Yang pertama mungkin siapa? Itu terkait penanggapan yang disampaikan oleh Gus Ajis tadi dari pendahuluan. Ayo. Izin belajar mungkin ya. Iya, agak keras deh, maaf. Oh ya. Dari saya sendiri yang kebetulan juga mahasiswi lah. Sebetulnya Maksudnya kayaknya dipasin di eh, depannya. apa ya? Heeh. Tidak terlalu mempedulikan juga permasalahan nasab ini gitu. Iya. Tapi bukan berarti juga bahwa kami tidak harus mengetahui gitu. Iya, iya. Tapi memang tidak terlalu peduli tentang nasab ini. Cuma yang kami kami soroti atau Iya. yang kami adalah memang dari hasil penelitian itu tadi. Iya. Dari kajian tadi. Iya. Dan untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin sekarang jadi semakin panas lah, bisa dibilang panas ya, antara golongan ini, golongan itu gitu, Iya, iya. antara Habib sama yang lainnya. Menurut saya permasalahan-permasalahan yang kenapa dalam pikiran saya kenapa harus sampai sebesar ini gitu, sebenarnya. Tidak masalah jika memang harus mempermasalahkan seperti dikatakan Buddha tadi. Memang perbedaan itu indah gitu. Iya. Perbedaan. Setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda, penanggapan yang berbeda-beda. Hanya saja dari yang disampaikan oleh narasumber tadi dari lagi bahwa mungkin ada oknum-oknum dari Habib ini yang akhirnya ada pernyataan-pernyataan yang akhirnya menjadi atau pemicu tanggapan dari orang-orang yang mungkin keras pendapat segala macam, dan dari pernyataan yang mungkin entah itu ujaran yang seperti kebencian hal lainnya. Menurut saya hal-hal seperti itu
kenapa diangkat hanya untuk branding personal, Ya. branding diri sendiri, hanya untuk menunjukkan saya berada di golongan ini dan kalian bukan golongan ini, gitu. Dan itu branding diri yang menurut saya kita apa ya, satu kaum lah Ya. sama umat Islam gitu. Kenapa harus membesar-besarkan atau harus membranding personal gitu? Ya tidak masalah sebenarnya. Biasa saja. Kalau sudah sampai berdampak ke sosial, ke masyarakat, hanya karena ada oknum-oknum lah, itu apa ya? Kita sebagai sesama, menurut saya itu kurang etis lah, sesama umat Muslim untuk saling apa ya, membranding diri, tetapi dengan mendiskreditkan golongan yang lain. Saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan yang lain. Nah, nanti dulu Teh. Itu tanggapan dari siapa namanya? Iya sih. Teh Yosi ya, Teh Yosi dari mahasiswa UIN. Nah, itu sepintas tanggapan dari siapa? Teh Yosi. Itu mungkin ada tambahan dari Gus Ajis menanggapi tanggapan dari Teh Yosi. Ya betul, saya nambahin aja ya. Ya. Jadi memang efek negatifnya di kalangan masyarakat itu ada oknum-oknum habaib yang dawir. Lantaran apa? Mereka itu oknum tersebut ketika masuk ke masyarakat mendatangi tokoh-tokoh Iya. agama, mendatangi orang yang mungkin terlihat kaya gitu ya. Ya. Itu ternyata didawir. Dawir itu apa sih? Dawir itu malak. Malak atas nama keturunan Nabi. Ya. Jadi misalnya kayak gini, Anda harus ngasih ke saya kambing 3 ekor. Oke, kambingnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa uangnya. Dan harga dari masing-masing kambing itu 2,5 juta. Ya. Nah itu ada keluarga saya yang di mana pada Rincang itu pernah beberapa bulan yang lalu lah. Itu dia kondisinya nggak punya. Kemudian dipaksa atas nama keturunan Rasul, atas nama Rasulullah. Kamu kalau nggak ngasih, kamu nggak akan dapat syafaat di akhirat nanti. Dan Rasulullah akan marah lantaran ini. Lantaran kamu itu nggak memberikan apa yang saya minta, ya kan? Akhirnya dia itu dengan memaksakan diri pinjam sana, pinjam sini, bahkan pinjam uang masjid. Pinjam uang masjid itu 8 juta rupiah kalau nggak salah, kalau 7,5 lah, Ya. 7 juta setengah, semata-mata hanya untuk memberikan uang tersebut kepada oknum dawir tadi, ya kan? Ya. Nah, terus apakah yang model-model seperti ini diyakini? Apakah ini hal yang seperti ini diyakini? Apakah oknum-oknum seperti itu termasuk benar-benar sebagai dzurriyyah Rasulullah? Ya. Nah, sehingga itulah tadi salah satu motif dari Kiai Haji Imaduddin untuk melakukan penelitian tersebut. Itu di samping efek negatif juga dari oknum-oknum Habib yang dia itu mengajak masyarakat untuk membenci golongan yang tidak satu pandangan dengan mereka, membenci kepada pemerintah, yang dikhawatirkan akan terjadi chaos itu. Ya, saya. Saya rasa itu saja tambahan Ya, saya gitu. siap Mas Moderator. Adis. Dan selanjutnya mungkin saya sedikit menambahkan dan menanggapi pandangan Dek Yosi, terutama Dek Yosi ya. Kalau Gus Aji soalnya guru saya, nggak berani, takut kualat. enggak umur ya. Ini tanggapan dari saya terkait yang diutarakan oleh Dek Yosi kan tadi itu ya yang diutarakan oleh beliau itu. Jadi terkait polemik mazhab saat ini, masa sih sampai harus dibesar-besarin, sehingga kan kita itu harus merendahkan klan yang satu demi klan yang ini ya gitu ya, ya. Terus dan tanggapan saya untuk polemik nasab saat ini dan terkait dengan yang disampaikan Teh Yosi juga, ini hasibu qoblaan
tuhasabu juga sebetulnya keuntungannya buat habaib juga loh. Kalau tujuan habaib hidup di dunia ini untuk akhirat, pasti dengan legowo beliau menanggapi dengan lapang dada. Sebab yang diuntungkan habaib ya, sebelum kalian dihisab, sebelum yang mulia para habaib, para muhibbin juga dihisab nanti di akhirat. Sekarang dihisab dulu sama Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan sebetulnya saya ini orang muhibbin habaib dari dulu loh. Muhibbin habaib dari dulu. Termasuk di rumah saya ada habaib loh. Ada habib, beneran. Di rumah saya ada habib. Bahkan tinggal di pondok saya. Ada habib. Nah, itu tanggapan dari saya sepintas, dan sekarang dilanjutkan. Mungkin ada tambahan dari adik-adik mahasiswa yang lain, mungkin ada pertanyaan apa gimana terkait sudut pandang polemik yang lain dan tujuannya terkait polemik nasab. Mungkin ini ada tujuan daripada tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman ya. Itu motif-motif dan tujuannya, pandangan kalian kira-kira apa coba? Itu motif-motif yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman, yang diperlakukan Kiai Haji Imaduddin Usman dengan meneliti nasab, kira-kira benar apa enggak gitu kan menurut kalian? Benar. Iya. Bagus apa enggak? Bagus kan? Sesuai dengan data-data berdasarkan ilmu juga. Itu sesuai ya dengan data-data dan sesuai dengan. Ya. Adapun ada data yang lebih konkret daripada itu, pastilah beliau juga menerima kan? Iya benar. Ya. Terus ada tambahan lagi. Siapa namanya? Namanya siapa? Ade Muhayati. Ade Muhayati. Terus kira-kira menurut Ade Muhayati tujuannya apa tuh Kiai Haji Imaduddin Usman? Tujuan meneliti tentang ini tuh kayak untuk membuktikan apa sih bahwa Habib ini benar atau tidak gitu tuh, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Iya, seperti itu ya. Tidak itu kan? Tidak ada tujuan untuk menjatuhkan klan mereka, Tidak ada, terus sebenarnya. tidak Ingin untuk membuktikan. menghinakan klan mereka. Tidak ada. Itu murni loh dari pikiran Ade kan? Ya, murni benar. Iya, bukan dari kita Dan kan? sadar. Dan ini nih, saya mau Tidak ada nanya, paksaan kok. nggak ada paksaan kan? Tidak ada. Mungkin- Murni kan? Iya kan? murni kan? Asli. Dengan Ah, sadar. Asli kan? Mungkin ada pertanyaan nih dari netizen. Ayuhal netizen rahimakumullah. Mungkin wah ya dibayar ya gue aja sih. Dibayar ya PTKN ya mahasiswa biar kita ada dukungan dari mahasiswa, enggak kan? Enggak, ini murni kok. Ya. Biar takutnya penasaran datang ke beliau ya. Ke rektornya gue. Bisi we bisi pajar kan gue sih ya dibayar aja ke gue aja sih. Wah, hasil subscriber bayar mahasiswa. Tidak. Ya gue ada tanggapan motif-motif dan tujuannya. Jadi karena melihat apa namanya fenomena yang sudah terjadi gitu ya dari oknum-oknum Habib itu, dan di sisi lain juga ada oknum Habib yang menyatakan bahwasannya keturunan Wali Songo itu nggak ada. Sehingga padahal kenyataannya faktanya tadi seperti yang dijelaskan ada bahkan banyak gitu kan keturunan dari Wali Songo. Nah, lantaran oknum Habib tersebut meragukan adanya keturunan Wali Songo. Nah, sekarang dibalas nih ibaratnya. Dibalas dengan sikap yang sama. Ibaratnya begini. Kalau memang benar kalian itu adalah keturunan Rasul, buktikan dong. Nah, atau data yang Kiai Haji Imaduddin dapatkan itu seperti tadi, ya kan? Sehingga hal ini pun sebenarnya ada dalilnya itu dari perkataannya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus diverifikasi. Itu ada nasabnya, ada. Nah itu disebutkan juga di dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin itu. Itu hadis, Bukan, itu perkataan dari
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gitu. Sehingga mengamalkan apa yang beliau mengamalkan statement yang Imam Ibnu Hajar sampaikan gitu kan. Karena ini urusannya gede loh. Iya, iya. Yang dijual ini bukan hanya keturunan, bukan sekedar keturunan ulama, tapi Ini Rasulullah, keturunan ya, Bu? Rasulullah ini. Ini Rasulullah loh Betul. yang dibawa. Sehingga ya harus hati-hati. Nah, maka untuk mengaplikasikan statement dari Imam Ibnu Hajar itu, sehingga tidak semua orang itu bisa diterima pengakuannya atau klaim bahwa dirinya itu termasuk keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dia terbukti, buktikan, gitu kan? Dari data sejarah misalkan, data ulama-ulama nasab, Ya. terutama di abad keempat Hijriah gitu ya, di masa Imam Ahmad Al-Muhajir. Atau kalau enggak misalkan sulit, atau tes DNA supaya menjadi faktor penguat, ya bahwa orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul itu benar-benar bisa terbukti bahwa dirinya termasuk dzurriyyah Rasulullah. Bukan yang dibahas itu bahwasanya DNA itu bisa menjadi atau bisa menetapkan atau mengisbatkan seseorang menjadi dzurriyyah Rasul, bukan itu. Karena semuanya juga pada tahu, para ahli fikih ini, bahwasanya tes DNA itu tidak dapat menetapkan seseorang itu sebagai dzurriyyah Rasul, tetapi setidaknya di situ ada indikatornya. Ya. Ada indikatornya, ada data penguat bahwa mereka ini adalah benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup segitu. Seperti itu ya Gus ya. Ya. Jadi ini menanggapi tanggapan Gus Ajis, tujuan daripada motif-motif dan tujuannya tadi yang disampaikan Yosi, terus DAD atau TADB, jadi kagoknya DAD itu kan Yosi pantas ya. Kalau DAD jadi double. Jadi double. Tetapan Gus Ajis juga itu kan tadi ada perkataan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu pengarang kitab hadis, kalau nggak salah itu apa? Fathul Bari, sarah daripada Sahih Bukhari. Dan kitab kecilnya ada juga apa Gus? Bulughul Maram. Itu kan itu kitab loh, hadis lagi. Sarah daripada Bukhari, Sahih Bukhari. Sedangkan kita sebagai santri itu dapat ilmu dari kiai-kiai kita, dari guru-guru kita, pengajar-pengajar kita itu ada kata-kata gini Gus dulu. Cuman saya nggak tahu referensinya. Cuman ada kata-kata man alima wa amila allamahullahu ilma malam ya'lam. Siapa orangnya yang berilmu, yang mendapatkan ilmu terus diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lagi ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Seperti itu. Seperti itu kan. Jadi kita mengetahui tentang ini, tentang itu. Ini apa namanya, ajaran loh. Jadi ajaran itu kan harus diamalkan. Secara personal juga kita nggak kenal banget ya sama Kiai Haji Udin. Siapa? Kiai Haji Madin Usman. Ya karena keilmuannya kan, karena kita yang dukung ya dikiranya karena kita secara personal kenal kan. Enggak juga di sini karena emang suka keilmuannya. Ya udah. Lanjut. Ya sebetulnya pelanggaran juga sih buat Gusti. Ini saya moderator loh, jangan dipotong. Iya, diskusi. Ini termasuk karakter Balawi nempel ke dia. Iya. Dia nggak mau dikritik. Kalau Gus Adi ada langsung terima. Ini contoh loh. Ini teman ngopi bareng masih suka berantem. Ya wajar kan? Ada perbedaan pendapatnya. Iya. Ya sekaligus bukan menyindir ya, ini contoh lah, contoh. Ya seperti itu ya. Cocok gitu. Terus dampak daripada tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman, ini saya utarakan satu ya. Untuk saya sendiri dampaknya itu membuka pola pikir cakrawala sebagai pecinta ilmu. Nah gitu kan. Ini mungkin dampak daripada tesis ilmiah ini untuk adik-adik, kira-kira dampaknya ke kita, ke adik-adik tersendiri apa coba? Ini sangat penting ya, untuk kita khususnya mahasiswa gitu. Ya. Karena apa ya,
mengetahui silsilah nasab ini itu suatu hal yang sangat penting menurut saya. Karena untuk mengetahui apakah dia benar memang keturunan Rasulullah, ya seperti problem yang saat ini digaung-gaungkan gitu. Dan gak pantas menurut saya ketika ada seorang yang mengaku keturunan Rasulullah misalnya, tapi dia membanggakan diri gitu, membanggakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, tapi dirinya sendiri gitu jauh dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi istilahnya apa sih gitu yang bisa kita banggakan sebagai manusia gitu, kalau akhlak kita aja masih jauh dari Rasulullah gitu. Termasuk gitu para keturunan Rasulullah ini gitu yang mengaku oknum-oknum yang mengaku keturunan Rasulullah. Nah, tesis ini mungkin sangat penting gitu untuk kita untuk mengetahui gitu kebenaran itu gitu. Mungkin itu sih. Itu. Ada yang lain? Nambahkan? Oke, pas mungkin dari saudara kita nih, anak jalanan, saudara Kristi. Ada tanggapan? Dampak daripada penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad bin Utsman dan dampak dari keseruhnya dunia medsos dengan polemik nasab mungkin. Kalau saya sih dapat ilmu baru gitu tentang perkara nasab ini, karena di pesantren itu emang nggak detail ngajari keilmuan gitu ya, cuman biasanya cuman ikro yang gitu-gitu aja kan. Ya ini baru sih menurut saya, karena ya harus diterima dengan ini lah. Cukup. Udah gitu. Ini ada dari Gusti, saya dapat ilmu juga, jadi nambah juga ya. Jadi dampaknya emang benar di pesantren itu rata-rata nasoroyan, suronasron, pahuan nasirun. Tapi masalah tesis ilmiah itu nggak ada loh, Gus. Jelas. Nggak ada loh. Kadang-kadang tabu. Terus kita itu pola pikir itu diem, pasif, nggak masif, nggak seperti itu. Kadang-kadang kan kalau santri kadang-kadang takut koala, takut gimana, kagok, kayak gimana gitu. Termasuk saya di sini udah hampir sebulan, dan untuk adik-adik mahasiswa, saya nggak berani, belum pernah ikut konten sama Gus Ajis, kecuali disuruh diajak sama guru besar kita. Belum pernah saya selama di sini. Nggak mau. Mungkin ada pertanyaan, si Tama ikut konten juga si Gusti ya, gua nggak mahasiswa ya yang kalem. Terus terang enggak Gusti lo nggak gitu. Bisa udona. Bukan dia yang sudon, berarti saya yang sudon. Iya dong. Parah lu seperti itu. Oke, untuk mungkin waktu saya nggak pakai jam. Waktunya tere maghrib. Maaf ya, campur aduk. Untuk solusi penyelesaiannya mungkin kayak gimana nih kira-kira nih? Ini saran dari mahasiswa, kalau kita ini dari para santri Al Mubarok, alhamdulillah mungkin kita dari semenjak ramainya polemik nasab, solusi dan penyelesaiannya sudah kita lakukan. Bahkan sudah beberapa dari solusi menggaji kita, alhamdulillah kita belum, bukan sombong ya, bukan ya, ini bukti. Jadi data ya, dikaji datanya terus-terusan. Terus kalau nggak ada Kiai Haji Imaduddin Utsman, mungkin kitab yang di belakang saya ini nggak ada. Ini beli kitab dibeli sama beliau itu sebab apa? Sebab ada tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Penasaran. Itu soalnya kan beliau seorang akademisi juga. Beliau alhamdulillah perkenalkan, mungkin nggak tahu. Gus Ajis ini kan lulusan Ahgof, produk Ba'alawi Tulen, itu dapat LC-nya di Al-Ahgof. Takut ada mempertanyakan, dan saya sudah meneliti tentang keabsahan LC-nya Gus Ajis. Itu kan sombong nanti. Oh iya ya, enggak. Udah ahli toriko. Jadi udah tahu loh keabsahan beliau itu, bahwa beliau itu emang LC. Itu kan ayuhan netizen kemarin ada di komentator tuh, LC mana sih saya tak gitu kan. Di mana lu tiktokannya LC gitu. Jadi LC teh Gus harus ada brewok saya gitu. Saya brewokan sih. Saya brewokan. Ada brewok. Ini kan enggak ada nih LC kan. Terus MH-nya Master Hukum itu di mana? Ini
satu alma mater sama mahasiswa. Ini saksi hidup masih ada, masih pada muda-muda lagi. Ya guys ya. Oke, untuk solusi, alhamdulillah kita lakukan. Untuk kita masih menerima saran sebagai santri, sebagai para peneliti nasab medsosia. Ini masih menerima saran, silahkan mungkin saran buat kita nih, buat solusi. Sekaligus penutup ya. Sekaligus penutup. Mungkin salah satu solusi dari kami itu Ya. perlunya dibuatkan satu forum atau suatu komunitas untuk apa ya? Untuk mewadahi suatu persoalan-persoalan yang memang apa ya? Yang sangat sensitif gitu, termasuk tadi tentang nasab itu. Gimana ya? Ya. Ini teman saya bahwa Diangkat suaranya volumenya. oh ya, setuju dengan teman saya bahwa emang dibutuhkan satu forum lah mungkin untuk mewadahi ya apa ya, misalnya kita duduk bersama gitu seperti ini membahas permasalahan pro kontra lah ya, mengenai permasalahan ini. Dan juga karena memang yang akhirnya menjadi besar ini meledak karena setelah ada penelitian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin ini, alangkah bagusnya juga bahwa apa ya, diimbangi dengan penelitian ilmiah kembali gitu, dengan hasil dengan apa ya, bukti-bukti ilmiah juga gitu. Jangan hanya setelah ada penelitian ilmiah ini dan yang tidak setuju dengan penelitian ini hanya berkoar-koar atau ya segala macam, tapi yang lebih baiknya dengan juga menyatakan bukti-bukti atau yang apa ya, yang konkret lah gitu, yang ilmiah juga gitu. Kalau bisa ya penelitian ilmiah kembali gitu, jadi agar mengimbangi gitu, agar Yaitu tanggapan dari Yosi itu harus tanggapi lagi dengan penelitian biar tidak ada dusta di antara kita. Itu kan Kiai Haji Imaduddin Usman itu udah mengutarakan tesis ilmiahnya, isi dari kepalanya dicurahkan terhadap tulisan kan. Itu kalau bisa dari para habaib, daripada muhibbin itu dicurahkan lagi melalui tesis ilmiah. Alhamdulillah untuk ada Yosi udah ada yang menanggapi dari muhibbin para habaib, cuman udah sampai juga ke Gus Ajis. Cuman untuk solusi yang disampaikan oleh Deomi itu belum ada. Untuk forum diskusi sementara yang diupload di media belum ada, dan yang difasilitasi belum ada. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan bisa kita diskusikan. Ini udah waktunya dan alhamdulillah mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini membuahkan hasil dan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia tetap kondusif. Batun tayyibatun warabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.